Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan pada Bapak Hasanul Khuluki. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yaitu Bapak Hasanul Khuluki yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang sejarah Mushaf Al-Quran. Sebelum kita membahas tentang materi kali ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama kelompok saya. 1. Alika Rahmasari, kedua Ayuni Nur Hafidah, ketiga Nurul Maulidatus Sholihah. Kemudian di sini saya akan membahas tentang 1. Pengertian pengumpulan Al-Quran, kedua pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi, ketiga pengumpulan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin, keempat perbedaan pengumpulan Al-Quran antara Abu Bakar dan Utsman bin Affan, kelima sejarah penulisan Mushaf Al-Quran di Indonesia. Pengertian pengumpulan Al-Quran ditinjau dari segi bahasa. Al-jamu berasal dari kata jamak atau yahma yang artinya mengumpulkan. Dalam sebagian literatur yang membahas tentang ilmu-ilmu Al-Quran, istilah yang dipakai untuk menunjukkan arti penulisan, pembukuan, atau kodifikasi Al-Quran adalah jamul Quran yang mempunyai arti pengumpulan Al-Quran. Menurut Az-Zarqani, jamul Quran mengandung dua pengertian. Pertama, mengandung makna menghafal Al-Quran dalam hati. Kedua, yaitu menuliskan huruf demi huruf dan ayat demi ayat yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi. Pada saat pertama kali Al-Quran disampaikan, bangsa Arab sangat sulit memahaminya. Karena pada saat itu bangsa Arab merupakan bangsa yang masih buta huruf dan amat sedikit di antara mereka yang mengenal baca dan tulis. Oleh karena itu, setiap diturunkan ayat Al-Quran, Nabi selalu menyuruh untuk menghafalkan dan menuliskannya di bebatuan atau kulit binatang, pelepah kurma, dan lain sejenisnya. Seperti benda-benda tipis yang dapat ditulis. Setelah itu Nabi menerangkan bagaimana ayat-ayat itu nantinya disusun dalam sebuah surat. Artinya oleh Nabi diterangkan bagaimana ayat-ayat itu mesti disusun secara tertib urutan ayat-ayatnya. Di samping itu, Nabi juga membuat aturan, yaitu hanya Al-Quran sajalah yang diperbolehkan untuk ditulis dan melarang selainnya termasuk hadis maupun pelajaran-pelajaran yang keluar dari mulut Nabi SAW. Hal itu bertujuan agar apa yang dituliskannya adalah betul-betul Al-Quran dan tidak tercampur adukan dengan yang halnya Al-Quran sehingga dapat terjamin kemurniannya. Nabi menganjurkan supaya Al-Quran itu dihafalkan di dalam dada masing-masing sahabat dan diwajibkan pula untuk dibaca pada setiap sholat. Dengan jalan demikian itu maka banyaklah para sahabat yang mampu menghafal ayat Al-Quran. Pengumpulan ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk hafalan merupakan metode yang dominan dibandingkan metode tulisan, sehingga hafalan itulah yang menjadi pegangan umat Islam dalam penukilan Al-Quran. Meskipun demikian, pengumpulan ayat Al-Quran yang berupa tulisan, begitu satu rangkaian ayat selesai diwahyukan, Nabi meminta para sahabat yang terpilih seperti Khulafaur Rasyidin, Ubaid bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan Mu'adz bin Jabal untuk menuliskannya guna memperkuat hafalan mereka. Penerbitan dan penyusunan ayat-ayat Al-Quran langsung diatur oleh Nabi SAW sendiri berdasarkan bimbingan malaikat Jibril alaihissalam yang menjadi utusan Allah. Dalam hal ini, para ulama sepakat mengatakan bahwa cara penyusunan Al-Quran yang demikian itu adalah tauqif. Artinya, susunan surah dan ayat yang kita saksikan di berbagai mushaf saat ini berdasarkan ketentuan dan petunjuk dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Al-Zakaria menyebutkan bahwa Al-Quran tidak dituliskan dalam satu mushaf pada zaman Nabi, guna mencegah kemungkinan terjadinya perubahan pada suatu waktu. Penulisan Al-Quran secara tertib dilakukan kemudian sudah Al-Quran selesai turun semua, yaitu pada saat wafatnya Rasulullah SAW. Pengumpulan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pengumpulan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada awal pemerintahannya, banyak di antara orang yang Islam yang belum kuat imannya murtad dan tidak mau membayar zakat. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengambil ketegasan untuk memerangi mereka yang ingkar zakat. Maka terjadilah peperangan yang hebat untuk menumpas orang-orang murtad dan pengikut-pengikut orang yang mengaku dirinya Nabi. Peperangan itu disebut dengan Perang Yamamah. Dalam peperangan itu 70 penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat gugur. Keadaan itu membuat Umar bin Khattab khawatir karena dalam peperangan Yamamah banyak sahabat yang menghafal Al-Quran itu gugur. Umar bin Khattab mengajukan usul agar Al-Quran itu dibukukan dan dikumpulkan dijadikan dalam satu mushaf karena dikhawatirkan akan musnah. Awalnya Abu Bakar tidak mau menerima usulan Umar karena hal tersebut tidak pernah terjadi pada zaman Nabi. Walaupun demikian, Umar tetap membujuk Abu Bakar hingga akhirnya Allah membukakan hati Abu Bakar untuk menerima usulan dari Umar bin Khattab untuk mengumpulkan dan membukukan Al-Quran. Kemudian Abu Bakar meminta kepada Zaid bin Tsabit untuk menuliskan Al-Quran dan mengumpulkan Al-Quran, mengingat kedudukannya dalam qiraat, penulisan, pemahaman, dan kecerdasannya serta kehadirannya pada pembacaan Al-Quran terakhir kali oleh Rasulullah. Abu Bakar mengangkat semacam panitia yang terdiri dari 4 orang dengan komposisi kepanitiaan sebagai berikut. Zaid bin Tsabit sebagai ketua dan 3 orang lainnya yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Ubay bin Ka'ab masing-masing sebagai anggota. Kita sudah mengetahui bahwa Al-Quran sudah tercatat sebelum masa itu, yaitu pada masa Nabi, tapi masih berserakan pada kulit-kulit, tulang-tulang, dan pelepah kurma. Kemudian Abu Bakar memerintahkan agar catatan-catatan tersebut dikumpulkan dalam satu mushaf dengan ayat-ayat dan surah-surah yang tersusun serta dituliskan dengan sangat hati-hati. Usaha mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, Zaid bin Tsabit bekerja sangat teliti. Zaid membuat 2 persyaratan pengumpulan ayat-ayat. Kemudian Khalifah Abu Bakar menambahkan 1 persyaratan lagi, jadilah persyaratan tersebut. Yang pertama, ayat atau surah tersebut harus dihafal paling sedikit 2 orang. Yang kedua, harus ada dalam bentuk tertulisnya di batu, tulang, kulit, dan bentuk lainnya. Ketiga, untuk yang tertulis paling tidak harus ada 2 orang saksi yang melihat saat dituliskannya. Dengan selesainya pengumpulan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf, kemudian Zaid bin Tsabit menyerahkannya kepada Abu Bakar sebagai khalifah pada saat itu. Mushaf ini tetap dipegang Abu Bakar hingga akhir hayatnya. Kemudian dipindahkan ke rumah Umar selama pemerintahannya. Sesudah beliau wafat, mushaf ini dipindahkan ke rumah Hafsah, putri Umar, dan juga sebagai istri Rasulullah sampai masa pembukuan di masa Khalifah Utsman bin Affan. Pembukuan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Dalam perjalanan selanjutnya, ketika jabatan khalifah dipegang Utsman, Islam telah tersiar secara luas sampai ke Syam, Irak, dan lain-lain. Ketika itu timbul pula suatu peristiwa perselisihan pendapat mengenai tilawah atau bacaan Al-Quran. Hudzaifah mengusulkan kepada Utsman supaya perselisihan itu segera dipadamkan dengan cara menyalin dan memperbanyak Al-Quran yang telah dihimpun di masa Abu Bakar untuk kemudian dikirimkan ke beberapa daerah kekuasaan kaum muslim. Dengan demikian diharapkan agar perselisihan dalam hal tilawah Al-Quran ini tidak berlarut-larut. Utsman bin Affan kemudian mengutus orang meminjam mushaf yang ada pada Hafsah untuk kepentingan diperbanyak.
Untuk kepentingan itu, Utsman bin Affan membentuk panitia penyalin Al-Quran yang diketuai Zaid bin Tsabit dengan 3 orang anggotanya masing-masing, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham. Tugas panitia ini ialah membukukan Al-Quran, yakni menyalin lembaran-lembaran yang telah dikumpulkan pada masa Abu Bakar menjadi beberapa mushaf. Dalam pelaksanaan tugas ini, Utsman menasihatkan supaya pertama, mengambil pedoman kepada bacaan mereka yang hafal Al-Quran. Yang kedua, kalau ada pertikaian antara mereka mengenai bahasa atau bacaan, maka haruslah dituliskan menurut dialek suku Quraisy, sebab Al-Quran itu diturunkan menurut dialek mereka. Maka dikerjakanlah oleh panitia pembukuan Al-Quran. Setelah tugas itu selesai, maka lembaran-lembaran yang dipinjam dari Hafsah dikembalikan. Kemudian Utsman memerintahkan untuk mengumpulkan semua lembaran-lembaran yang bertuliskan Al-Quran yang ditulis sebelum itu untuk dibakar. Mushaf yang ditulis oleh panitia ada 5 buah. 4 diantaranya dikirim ke Mekah, Syria, Basrah, dan Kufah, dan 1 mushaf lagi ditinggal di Madinah. Itulah yang dinamai dengan Mushaf Al-Imam. Perbedaan pengumpulan Al-Quran antara Abu Bakar dan Utsman. Pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Motif Abu Bakar adalah khawatiran beliau akan hilangnya Al-Quran karena banyaknya para penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah. Pengumpulan Al-Quran yang dilakukan Abu Bakar ialah memindahkan satu tulisan atau catatan Al-Quran yang semula bertebar di kulit-kulit binatang, tulang, dan pelepah kurma, kemudian dikumpulkan dalam satu mushaf dengan ayat-ayat dan surah-surahnya yang tersusun serta terbatas dalam satu mushaf. Sedangkan pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan, motif Utsman adalah karena banyak perbedaan dalam cara-cara membaca Al-Quran sehingga menyebabkan sikap saling menyalah antara satu dengan yang lainnya. Utsman mengumpulkan Al-Quran dengan berusaha menyatukan umat pada satu macam dialek Quraisy dengan tujuan mempersatukan kaum muslimin dalam satu mushaf. Sejarah penulisan mushaf Al-Quran di Indonesia. Lahirnya mushaf Al-Quran standar Indonesia tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Lajnah Pentasyin Mushaf Al-Quran. Lembaga Lajnah Pentasyin Mushaf Al-Quran yang disebut dengan Jamiyatul Qurra wal Hufadz. Dari awal berdirinya Lajnah beranggotakan para penghafal Al-Quran, para peneliti, dan pakar di bidang ulumul Quran. Mushaf standar didefinisikan dengan mushaf Al-Quran yang dibukukan cara penulisannya dengan tanda bacaannya, termasuk tanda wakofnya, sesuai dengan hasil dicapai dalam musyawarah kerja ulama ahli Al-Quran yang berlangsung 9 tahun dari 1974 sampai dengan 1983. 3 jenis mushaf Al-Quran standar dan spesifikasinya masing-masing dari 3 jenis mushaf Al-Quran standar ini memiliki spesifikasi yang dapat dikenali dari 4 unsur utama, yaitu cara penulisannya atau disebut dengan rosem, harokat, tanda baca, dan tanda wakaf. Pelaksanaan musyawarah kerja Muker Ulama Al-Quran tahun 1974 sampai 1983. Jadi ada 15 muker. Sejarah penulisan mushaf Al-Quran di Indonesia. Lahirnya mushaf Al-Quran standar Indonesia tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Lajnah Pentasyin Mushaf Al-Quran. Lembaga Lajnah Pentasyin Mushaf Al-Quran yang disebut dengan Jamiyatul Qurra wal Hufadz. Dari awal berdirinya Lajnah beranggotakan para penghafal Al-Quran, para peneliti, dan pakar di bidang ulumul Quran. Mushaf standar didefinisikan dengan mushaf Al-Quran yang dibukukan cara penulisannya dengan tanda bacaannya, termasuk tanda wakofnya, sesuai dengan hasil dicapai dalam musyawarah kerja ulama ahli Al-Quran yang berlangsung 9 tahun dari 1974 sampai dengan 1983. 3 jenis mushaf Al-Quran standar dan spesifikasinya masing-masing dari 3 jenis mushaf Al-Quran standar ini memiliki spesifikasi yang dapat dikenali dari 4 unsur utama, yaitu cara penulisannya atau disebut dengan rosem, harokat, tanda baca, dan tanda wakaf. Dari hasil presentasi yang kami jelaskan, dapat disimpulkan bahwa penulisan dan pembukuan Al-Quran pada masa Nabi masih dalam bentuk lembaran-lembaran dan masih terpencar-pencar.
Penulisan Al-Quran pada masa Nabi didorong dengan dua faktor. A. Membackup hafalan yang telah dilakukan Nabi dan para sahabatnya. B. Mempresentasikan wahyu dengan cara sempurna. Pada periode Abu Bakar, pengumpulan Al-Quran terjadi karena banyaknya hufaz yang wafat pada Perang Yamamah. Pengumpulan tersebut dilakukan oleh Zaid bin Sabit atas usulan dari Umar bin Khattab. Pada periode Utsman bin Affan, beliau mengutus orang meminjam mushaf yang ada pada Hafsah istri Rasulullah SAW untuk diperbanyak. Untuk kepentingan itu, Utsman bin Affan membentuk panitia penyalin Al-Quran yang diketuai Zaid bin Sabit dengan 3 orang anggotanya, masing-masing Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-Ash, Abdul Al-Rahman bin Al-Haris bin Hisham. Sejarah penulisan mushaf Al-Quran di Indonesia. 3 jenis mushaf Al-Quran standar dan spesifiknya. Masing-masing dari 3 jenis mushaf Al-Quran standar ini memiliki spesifik yang dapat dikenali dari 4 unsur utama, yaitu cara penulisan, rasm, harokat, tanda baca, dan tanda wakaf. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.